Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ayah cabuli 5 putri kandung di Medan. KPUD Karo gelar rapat pleno penetapan calon bupati terpilih. Pangdam 1 Bukit Barisan kunjungan kerja ke Yonarmed 2105 KS. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Mantan narapidana kasus narkoba ditangkap petugas PPA Polrestabes Medan karena terbukti melakukan pencabulan terhadap 5 putri kandungnya sendiri. Tersebut, ibu kandung korban langsung melaporkan pelaku ke Polrestabes Medan. Dari pengakuan pelaku, kelima putrinya dicabul dengan cara memasukkan jari tangan ke alat vital putrinya. Informasi berikutnya, pemirsa, tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di perlayuan Rantau Parapat mengalami overkapasitas, sehingga belasan armada truk yang mengangkut sampah harus terparkir. Hal ini diduga tidak maksimalnya kinerja dinas terkait dalam penanganan pengelolaan sampah tersebut. Belasan armada pengangkut sampah terpaksa terparkir di halaman belakang kantor DLH Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah mengalami overkapasitas. Menurut Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Labuhan Batu, Supardi Sitohang, penumpukan sampah di lokasi TPA tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan kepala dinas dalam penanganan sampah sejak memasuki tahun 2021. Sehingga terjadinya overkapasitas di lokasi tersebut. Di mana di lokasi seluas 1,6 hektar ini yang perharinya menampung 120 ton sampah dari masyarakat. Selama ini pihak DLH mengantisipasi penumpukan sampah dengan menyewa alat berat untuk melakukan penggeseran atau penataan, namun hingga kini belum dilakukan. Supardi pun menambahkan pihaknya akan terus menangani ini dengan secepatnya, berkoordinasi dengan pimpinan untuk mencegah dampak buruk yang timbul dari masalah sampah tersebut. Masalah sampah yang tidak diangkut ke TPA, karena hari ini TPA kita melebihi kapasitas, sehingga angkutan sampah kita parkirkan di pusat daur ulang sampah. Sudah berapa lama itu, Pak? Baru mulai hari ini. Sejauh ini gimana, Pak, TPA kita sendiri, Pak? Ada nggak selain di situ tempat lokasi selain apa untuk dalam sendiri, Pak? TPA kita sampai dengan hari ini masih bersifat tempat pembuangan air sampah, bukan tempat pengolahan air sampah. Sehingga sampah yang masuk ke TPA setiap harinya bersekitar 120 ton per harinya, itu sudah menumpuk mulai tahun 94 itu TPA, tahun 94 sampai hari ini. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polres Tanah Karo menggelar rilis ungkapan penyalahgunaan narkotika selama operasi antik tahun 2021. Hasil ungkapan 24 tersangka diamankan dari 20 kasus. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo menggelar press release ungkapan pelaku penyalahgunaan narkotika yang berhasil diamankan di wilayahnya. Dari hasil penangkapan, sebanyak 24 tersangka diamankan dari 20 kasus. Dengan barang bukti sebanyak 31,48 gram sabu, 25,77 gram ganja, dan 5 batang pohon ganja dengan tinggi 150-200 cm siap panen. Ungkapan ini merupakan hasil dari operasi antik tahun 2021. Ungkapan ini merupakan hasil dari operasi antik tahun 2021 selama 21 hari. Penangkapan ini merupakan hasil laporan dari masyarakat yang resah akan maraknya peredaran narkoba, serta hasil pengembangan atas penangkapan. Dari para tersangka, sebagian merupakan pemakai dan sebagian lainnya merupakan bandar narkotika yang sudah masuk dalam target operasi. Dalam pelaksanaan operasi antik 2021, salah seorang petugas mendapatkan cedera patah tulang saat melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika. Saat ini petugas masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bahwa Polres Tanah Karo sebagai imbangan pelaksanaan operasi antik di Polda Sumatera Utara yang dilaksanakan selama 21 hari mulai tanggal 27 Januari sampai 16 Februari
dengan hasil 20 pengungkapan kasus dan 24 tersangka. Komandan, ada kalimat penegasan untuk para bandar narkoba yang mau mencoba masuk ke Karo itu seperti apa? Saya memperingatkan kepada seluruh penyalahguna narkoba, ya, saya harapkan jangan sekali-kali melakukan peredaran di Tanah Karo, karena kami tidak main-main melakukan penindakan. Kita ingin Tanah Karo ini maju, Tanah Karo ini bebas dari narkoba. Kapolres Tanah Karo juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersinergitas membantu polisi dalam memberantas peredaran narkotika dan mempertegas kepada siapapun yang berusaha menjalankan dan memakai barang haram tersebut akan dilakukan penindakan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumur hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo menggelar rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 05 Kori Theo ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo menggelar rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karo terpilih tahun 2020 di Aula Sinabung Hills yang dihadiri oleh Bupati Karo serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan surat keputusan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersama dengan seluruh komisioner KPUD Karo. Bupati terpilih berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Karo atas kepercayaannya untuk memimpin Kabupaten Karo ke depannya. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan bersama membangun Tanah Karo yang lebih baik. Kepada teman-teman kita yang mengikuti pilkada tempoh hari, saya mengajak tetap kita bersama untuk membangun Karo ini. Dan juga kepada masyarakat Karo keseluruhannya yang waktu itu mungkin ada ikut tim isi A, B, C, dan D. Mari pada sekarang ini, mari kita satukan semuanya bahwa tidak ada lagi prosiano, tapi semua sudah bersatu. Dalam arti bahwa kita itu harus sama-sama membangun Kabupaten Karo ini, baik melalui pertaniannya dan yang lain-lainnya semuanya. Tidak ada lagi di hati kita ini, kamu bukan pilihan saya. Tidak ada lagi seperti itu. Tapi ini adalah pilihan Tuhan. Titik intinya kita. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo, pasca keputusan dan penetapan dari Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu, harus segera dilakukan rapat pleno terbuka penetapan Bupati terpilih maksimal 5 hari usai penetapan. Dirinya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan banyak ditemui kendala di lapangan, seperti hal teknis dan administrasi. Pasca putusan MK yang sudah kita dengarkan bersama hari Selasa kemarin, KPU wajib melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih maksimum 5 hari setelah penetapan dari MK. Sehingga hari ini kita sudah melakukan rapat pleno itu yang dihadiri oleh semua stakeholder yang kita undang. Mudah-mudahan sampai sekarang tidak ada masalah dan semua sudah clear. Itu yang kita lakukan hari ini. Dulu tentu kami harus mengakui di berbagai hal saat kami melakukan kegiatan selama ini banyak juga kelemahan kekurangan yang kami alami. Tapi sekali lagi tidak pernah dalam rangka mencederai demokrasi secara prinsip. Hal-hal teknis administrasi ya harus kami akui ada kekurangan. Tapi itu tentu sudah kita perbaiki, mudah-mudahan ke depan sudah lebih baik. Untuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan kali ini mengalami kenaikan dibanding pemilihan tahun 2015 sebelumnya, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara melaksanakan deklarasi janji kinerja tahun 2021. Kegiatan ini sekaligus pencanangan Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe menuju pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani. Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggelar deklarasi janji kinerja pada tahun 2021
sekaligus pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi, serta wilayah birokrasi bersih melayani di halaman Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, serta perwakilan dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo. Kegiatan dimulai dengan penandatanganan kerjasama dengan pihak ketiga, serta penandatanganan deklarasi janji kinerja pada tahun 2021. Menurut Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumut, dalam pencapaian pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, haruslah ditanamkan sejak dini kepada semua orang yang berada di lingkungan rutan. Begitu juga bersinergi dengan insan media pers dalam memberikan saran dan kritikan membangun untuk kemajuan rutan. Baik, kami himbauan kami laksanakan tugas sesuai dengan SOP. Tadi Pak Ombudsman bilang SOP harus sesuai dengan SOP. Tidak memandang bulu. Apakah itu pejabat negara atau kami sendiri, laksanakan SOP. Nah, jadikan warga binaan itu sebagai mitra, bukan sebagai bawahan atau apa, tapi mitra. Karena keberadaan mereka menjadi kami berarti. Dan keberadaan kita membuat mereka ada dan negara hadir buat mereka. Siap. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan secara bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Karo dalam pencapaian zona integritas WBK dan WBBM. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pemusnahan barang sitaan milik warga binaan yang seharusnya tidak dapat digunakan dalam rutan, seperti handphone yang didapati saat razia. Menurut Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe, dalam pencapaian zona integritas menuju WBK dan WBBM, hendaklah mendapat dukungan dari semua pihak. Dengan sinergitas semua kalangan, diharapkan tujuan tersebut dapat terlaksana. Satu, sekaligus pembangunan zona integritas wilayah menuju bebas dari korupsi. Tentunya ini, seperti yang saya sampaikan tadi dalam sambutan saya, kami berkomitmen untuk membuat sebuah perubahan lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kami sudah berupaya lah, dan kami memang menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi, tapi itu menjadi sebuah evaluasi dan motivasi kami untuk berbuat lebih baik lagi. Acara tersebut berlangsung dengan sederhana dan berjalan dengan kondusif dan aman. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan mengimbau pihak sekolah untuk memperhatikan dan melengkapi fasilitas protokol kesehatan di sekolah-sekolah agar potensi penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Imbauan tersebut diungkapkan Sofyan Tan usai meresmikan gedung SMA Negeri 1 Namorambe di Kabupaten Deli Serdang Jumat siang. Sekolah tersebut mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar 500 juta rupiah untuk renovasi gedung dan fasilitas pendukung lainnya. Acara peresmian ini ditandai dengan penyematan ulos, penandatanganan prasasti, pemotongan tumpeng, dan pelepasan balon sebagai bentuk ucapan syukur karena proses renovasi berjalan lancar. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI tersebut, perbaikan sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Namun di tengah pandemi saat ini, tak hanya fasilitas pendukung proses belajar mengajar, fasilitas protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan fasilitas lainnya juga dinilai penting. Pihak sekolah diimbau untuk menambah tempat-tempat cuci tangan agar potensi penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Pihak sekolah juga diminta mengingatkan peserta didik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan baik di rumah, sekolah, maupun di tempat umum. Harapan saya ya dijaga terus, dia punya infrastrukturnya, ya. Kemudian agar anak-anak itu bisa nyaman, kebersihan, dan kemudian penghijauan terus dilaksanakan. Ini sudah cukup bagus hijauannya, bersihannya, itu terus dipertahankan karena itu juga salah satu untuk mencegah ya COVID itu menyebar kemana-mana.
Adapun bantuan pemerintah di sekolah tersebut digunakan untuk merenovasi gedung laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, dan toilet. Pihak sekolah berharap renovasi tersebut bisa memacu peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah itu. Yang direnovasi ada 7 ruangan. Itu apa aja? Di sekolah kita yang direnovasi itu ada lab, kemudian ruang guru, kemudian juga ruang BK beserta selasarnya, kemudian ada 3 ruang kelas, juga ruang perpustakaan. Dan kita juga dapat dari provinsi itu jamban toilet, itu terdiri dari 2 unit, tapi di dalamnya ada 10 ruang untuk toilet siswa pria dan wanita. Kita berharap setelah peresmian ini kita bisa menggunakan ruang-ruangan ini dengan baik, menunjang proses pendidikan di sini untuk peningkatan kualitasnya. Dan kita berharap supaya kita bisa memperolehnya lagi untuk ke depan, untuk memfasilitasi semua kebutuhan pendidikan di sekolah kita. Di tengah pandemi seperti saat ini, pihak sekolah masih mengikuti instruksi pemerintah untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Mereka berharap pandemi ini segera berakhir agar kegiatan belajar dapat kembali normal. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumur hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin melakukan kunjungan kerja ke markas Komando Batalion Artileri Medan 2105 di Jalan Deli Tua Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Dalam kunjungannya ini ia mengingatkan kepada seluruh prajurit yang melaksanakan tugas untuk selalu menerapkan protokol kesehatan serta menjauhi narkotika. Kedatangan Panglima Kodam beserta rombongan di Markas Komando Yon Armet 2 105 KS di Jalan Deli Tua, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, disambut dengan prosesi adat Batak Toba. Dalam kunjungan kerja ini, Maijen TNI Hasanuddin juga melakukan pertemuan dengan seluruh prajurit Kilap Sumagan yang dilangsungkan di Aula Jarod Suparmo. Ia merasa bangga dan puas bahwa program kerja selama tahun 2020 hingga 2021 berjalan dengan maksimal. Salah satunya dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Tidak ada satupun prajurit yang terpapar, baik dalam lingkungan kerja dan keluarga. Selain itu, orang nomor 1 di jajaran militer Sumatera Utara ini tetap menekankan kepada prajurit untuk tidak mengkonsumsi narkotika. Bahwa program kerja kegiatan pembinaan satuan di sini berjalan dengan bagus. Saya pesankan kepada mereka dalam program tahun 2021 ini mereka harus lebih siap, lebih baik dari apa yang kondisi dicapai pada tahun 2020. Mereka harus siap melaksanakan, terlebih pada saat sesuai hasil dari rapat pimpinan kemarin kita melaksanakan penanganan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Itu merupakan tugas yang diberikan pada fokus pada tahun ini. Dan mereka sudah aktif selama ini melakukan hal tersebut, dimulai dari diri sendiri, keluarga mereka, dan lingkungan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tahun ini lebih meningkatkan pelayanan secara go digital sesuai dengan prinsip Dukcapil. Walaupun pelayanan tatap muka masih diberlakukan, namun ke depan diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengikuti dan memahami sistem pelayanan daring melalui teknologi situs sihobas.com yang disediakan oleh Dukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah menerapkan inovasi Dukcapil Go Digital sejak tahun 2019. Terobosan pelayanan administrasi kependudukan secara daring akan semakin optimal diterapkan untuk memudahkan pelayanan selain pelayanan tatap muka kepada masyarakat yang dinilai kurang optimal terlebih di masa pandemi COVID-19. Walaupun pelayanan tatap muka masih diberlakukan, namun ke depan diharapkan kepada warga untuk berpartisipasi mengikuti dan memahami
sistem pelayanan daring melalui teknologi situs website sihobas.com yang disediakan Dukcapil. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, John Risman Tuah Damanik mengatakan, tahun ini lebih meningkatkan pelayanan secara daring atau go digital sesuai dengan prinsip Dukcapil. Dengan adanya pelayanan daring ini, diharapkan dapat meminimalisir adanya percaloan jual jasa. Ke depan, bahwa layanan dokumen secara online melalui aplikasi Sihobas itu tidak ada batas waktu selamanya. Justru tahun ini kita meningkatkan proses layanan apa saja yang boleh warga dapatkan lewat Sihobas. Kita mengupayakan layanan kita kan go digital sesuai dengan prinsip Capil. Kita tidak lagi kembali ke pelayanan manual seperti dulu, bukan hanya karena COVID, tapi untuk mendidik warga untuk memahami bagaimana perkembangan sistem pelayanan. Jadi warga cukup memanfaatkan teknologi yang tersedia dan kami mengharap inilah salah satu juga cara untuk meminimalisir bahkan meniadakan adanya percaloan jika ada, sehingga jika ada warga masih mengharap ada bantuan jual jasa dapat ini dikasih sekian itu tidak ada dan itu harapan kita. Nah, di tahun 2019 akhir dan kita di Simalungun 2020 Maret Corona memuncak itu, kita langsung bangun aplikasi dan puji Tuhan warga sudah hampir memahami untuk penggunaan aplikasi Sihobas dan itu terbukti bahwa kita menerima sampai 200-300 layanan lewat Sihobas setiap harinya. Di tahun 2020, masyarakat Kabupaten Simalungun dinilai sudah hampir memahami untuk penggunaan aplikasi secara daring. Bahkan Dukcapil setiap harinya sudah menerima ratusan pelayanan lewat aplikasi situs website sihobas.com. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.